Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Tiara Putri Widyastari dari Universitas Bina Sarana Informatika Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian saya, yaitu analisis penjualan toko roti Joglo. Di sini saya akan menjelaskan bagian bab pertama, latar belakang. Pada era yang serba cepat ini, penggunaan komputer dan sistem telah menjadi kebutuhan utama dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Toko roti Joglo sebagai bagian dari industri roti yang sedang berkembang, menghadapi tantangan dalam menjalankan operasionalnya. Tantangan tersebut meliputi pengelolaan persediaan, pengelolaan pembayaran, pelaporan penjualan. Untuk mengatasi tantangan tersebut dan meningkatkan efisiensi operasional, diperlukan penggunaan sistem penjualan roti yang terkomputerisasi. Dengan menerapkan sistem tersebut di toko roti Joglo, diharapkan manajemen inventaris dapat ditingkatkan, proses pesanan dapat dipercepat, pengelolaan pembayaran menjadi lebih mudah, dan laporan penjualan dapat disajikan secara terperinci. Dengan demikian, sistem penjualan yang terkomputerisasi menjadi solusi yang penting dalam menghadapi tantangan dan meraih kesuksesan di industri roti yang dinamis. Tujuan dan manfaat. Tujuan penelitian ini yang pertama memahami proses penjualan di toko roti Joglo. Yang kedua mengidentifikasi tantangan dan kelemahannya. Yang ketiga memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah metode penelitian. Manfaat penelitian ini yang pertama peningkatan efisiensi operasional, yaitu memberikan solusi untuk mengoptimalkan proses penjualan. Yang kedua, pengelolaan inventaris yang lebih baik, yaitu mengidentifikasi metode perhitungan persediaan yang lebih akurat. Yang ketiga, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi penambahan referensi untuk penulisan dan penelitian selanjutnya. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu yang pertama, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data ini saya menggunakan metode observasi dan juga metode wawancara. Hasil observasi ini saya lihat secara langsung, ternyata pencatatan penjualan ini masih secara manual dan kasir pun memberikan nota kepada customer secara nota manual. Dan untuk hasil wawancaranya, saya melakukan wawancaranya pada tanggal 25 Mei 2023. Dari hasil wawancara ini terhadap pemilik tokonya, saya mendapatkan sejarah dari toko tersebut, struktur organisasinya, dan juga hasil laporan penjualannya. Dan yang kedua ada metode pengembangan perangkat lunak. Di sini saya mencoba menggunakan metode waterfall. Ruang lingkup atau batasan masalahnya yaitu batasan masalahnya yang pertama pencatatan penjualan masih manual sehingga terjadi kesalahan pencatatan dan perhitungan. Yang kedua, manajemen persediaan yang masih manual, sehingga terjadi hilangnya penjualan potensial. Yang ketiga, analisa data dan laporan penjualan yang secara manual yang menjadi lebih sulit. Ini dapat menghambat kemampuan untuk mengidentifikasi tren penjualan dan menghambat untuk mengukur kinerja. Bab kedua yaitu landasan teori. Konsep dasar sistem. Sistem informasi adalah sistem yang melibatkan interaksi antara prosedur kerja, informasi, orang-orang yang terlibat, serta perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk mengubah data menjadi informasi yang bermanfaat
Dalam sebuah organisasi, sistem informasi berperan penting dalam mengolah data, memfasilitasi komunikasi, mendukung pengambilan keputusan, dan mencapai tujuan bisnis. Metode waterfall adalah model yang melibatkan serangkaian tahapan pengembangan yang dilakukan secara berurutan dan terstruktur. Setiap tahapan memiliki tujuan, input, output yang jelas, dan tahapan ini membentuk dasar untuk membangun sistem perangkat lunak. Teori pendukungnya di sini ada dua perangkat. Yang pertama, perangkat keras. Perangkat keras ini terdiri dari komputer dan printer. Yang kedua, perangkat lunak. Perangkat lunak ini terdiri dari aplikasi penjualan seperti menggunakan perangkat EMPOS. Terus yang kedua ada sistem manajemen inventaris. Biasanya untuk ini bisa menggunakan sistem barcode. Yang ketiga, sistem pembayaran. Sistem pembayaran ini bisa menggunakan namanya edisi. Edisi ini bisa ada edisi debit dan ataupun edisi kredit. Dan yang terakhir, sistem analisa data. Bab 3, pembahasan. Sejarah perusahaan ini. Toko Roti Joglo ini berdiri pada tahun 2018 dengan status pemilik sendiri di Jalan Tegarayung, Boyolali. Toko Joglo Bakery ini merupakan toko yang bergerak di bidang produk roti. Bermula dari hobi yang kemudian ditekuni untuk dilanjutkan sebagai usaha. Pemilik toko Joglo Bakery ini yaitu Pak Eko yang mulai mengembangkan tokonya ini. Pak Eko berperan langsung dalam proses pembuatan roti, sedangkan karyawannya berperan sebagai aktivitas penjualan secara keseluruhan. Sejak awal berdirinya toko Joglo menjual produk yaitu produk yang berukuran kecil. Produk rotinya yang berukuran ini direspon positif dan disukai oleh konsumen, sehingga toko Joglo ini memproduksi roti yang lebih besar lagi yaitu roti sobek dan donat dan lain-lainnya. Untuk rotinya ini sekitar harganya untuk ukuran kecil 4.500 sampai 9.000. Untuk roti sobeknya dari harga 18.000 sampai 25.000. Struktur organisasi pada toko Joglo Bakery yaitu ada pemilik toko, yang kedua produksi, yang ketiga admin atau kasir, yang keempat pramuniaga. Pemilik toko ini sebagai pimpinan toko yang memberikan pedoman kepada karyawannya dan bertanggung jawab penuh terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Menentukan tujuan perusahaan untuk jangka pendek dan jangka panjang, dan mengembangkan jangka panjang untuk toko rotinya agar meningkatkan penjualan dan laba usahanya. Untuk tugas produksi yaitu mengkoordinir, mengawasi, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan produksi agar terlaksana secara efisien. Bertanggung jawab atas terjadinya bahan baku roti yang dibutuhkan untuk proses produksinya. Memberikan laporan produksi kepada pemilik toko. Untuk bagian administrasi, tugasnya yaitu mengelola administrasi penjualan, mengarsipkan dokumen dengan baik agar bisa terkontrol, bertanggung jawab kepada pemilik toko dengan memberikan laporan penjualan toko. Untuk tugas pramuniaga di sini menawarkan produk kepada pelanggan atau customer, mendisplay roti dan juga membersihkan rak roti, dan juga bisa mengantarkan pesanan customer jika ada customer yang ingin dikirim pesanannya. Di sini ada prosedur sistem berjalan. Prosedur sistem berjalan ini di sini ada dua aktivitas, yaitu aktivitas diagram proses pemesanan, pengiriman dan pembayaran, dan juga diagram manajemen persediaan. Berikut gambar tersebut. Di sini juga ada use case diagram. Di sini ada 4 aktor, ada customer, pramuniaga,
admin atau kasir, dan juga pemilik toko. Spesifikasi dokumen sistem berjalan. Di sini ada dua spesifikasi. Yang pertama, spesifikasi bentuk dokumen masukan yang terdiri dari nama permintaan barang, fungsinya untuk bukti permintaan barang, frekuensinya setiap konsumen membeli barang, sumbernya customer, tujuannya itu untuk bagian pembelian, dan medianya adalah kertas. Yang kedua, spesifikasi bentuk dokumen keluaran. Di sini terdiri dari nama, nota penjualan, fungsi buku penjualan roti, frekuensinya setiap terjadi transaksi penjualan, sumbernya dari kasir ataupun admin, tujuannya untuk customer, medianya adalah kertas. Bab 4, bab terakhir yaitu penutup. Di sini bab 4 terdiri kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu penggunaan komputerisasi mempercepat dalam proses akuntansi perusahaan. Penggunaan teknologi komputerisasi membantu dalam menghasilkan keputusan yang akurat dan cepat, sehingga pelayanan terhadap seluruh customer dapat meningkat. Sistem penjualan tunai pada toko roti Joglo yang terkomputerisasi akan memudahkan pekerjaan dan meningkatkan kelancaran proses pelayanan penjualan. Untuk sarannya untuk karyawan roti Joglo sebaiknya menyapa customer dengan ramah dan tidak judes agar customer tidak kecewa karena pelayanannya. Baik, terima kasih buat teman-teman semuanya atas perhatiannya. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.